bergabung dalam komunitas kita. Sebentar, saya minum dulu ya. Oke. Mungkin saya khotbah tidak akan lama, semoga, karena jamnya sudah lumayan lewat banyak, tetapi let's see kemana, yang saya suka adalah kemana Roh Tuhan mengarahkan kita setiap kali kita ibadah hari Minggu itu, karena saya tidak terlalu suka yang monoton. Let's see, oke. Hari ini saya ingin membahas tentang satu pertanyaan, yaitu mengapa kita semua butuh komunitas. Mengapa kita dilahirkan itu dalam sebuah komunitas. Ada bapak, ibu, kita lahir dalam sebuah keluarga. Tidak mungkin kita seperti Sun Gokong yang tiba-tiba dari batu, pus keluar sendiri, nggak ada siapa-siapa. Pasti kita dilahirkan ada sebuah komunitas, komunitas kecil ataupun komunitas besar. Nah, saya ingin mengajak semua kita membuka dari kitab Daniel. Hari ini saya sangat excited banget, karena apa? Karena di ibadah pagi saya yang khotbah, terus ibadah kedua istri saya yang khotbah. Kenapa saya excited? Saya selalu bilang ke jemaat, kalau nggak ngerti apa yang saya bilang, datang ke ibadah kedua, karena istri saya lebih detail ngomongnya. Dan enaknya lagi, kalau misalnya tandaman sama istri, saya selalu nanya dia, lu ngomongin apa? Contek dong dikit, seperti itu. Karena jujur Bapak Ibu, saya itu kalau waktu SMA, duduk itu paling belakang, bukan paling belakang banget, mungkin bangku nomor 2 dari belakang. Sedangkan istri saya tuh murid yang duduknya paling depan. Jadi semua catatan kelengkapan ada di murid yang paling depan, seperti itu. Oke, tidak berlama-lama lagi kita akan buka di kitab Daniel ya. Kitab Daniel, oke. Jadi background dari Daniel itu sendiri adalah, mereka itu adalah darah bangsawan. Tetapi kerajaan Yehuda ketika itu dikalahkan oleh kerajaan Babilonia karena ketidaktaatan akan rajanya. Daniel itu adalah orang bangsawan yang ditangkap lalu dimasukkan dianggap sebagai tawanan dan dibawa ke Babylon. Gunanya apa? Di sana dikatakan bahwa mereka itu diajarkan, dididik untuk mengerti budaya, bahasa, dan ilmu-ilmu dari kerajaan Babilonia sendiri. Menurut saya yang aneh. Karena apa? Karena ketika kamu tangkap tawanan, seharusnya kamu penjarakan atau dibunuh. Tetapi di sini diajarkan. Ternyata setelah saya cek, itu adalah sebuah kebiasaan yang umum dilakukan pada kerajaan-kerajaan zaman dulu terhadap kerajaan yang telah dikalahkan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mentransferkan pikiran dan budayanya, sehingga orang yang ditangkap tersebut, terutama bangsawan-bangsawan tersebut, mereka itu memiliki pandangan cara berpikir yang sama. Jadi loyalitas mereka, kenasionalismean mereka itu mulai rapuh. Dan selain itu juga dijadikan sebagai boneka untuk berada dikembalikan lagi nih setelah ditawan, diajar, dikembalikan lagi biasanya ke tempat ke asalnya untuk memerintah mewakili kerajaan yang menang tersebut. Jadi segala identitasnya semuanya dilepaskan, jadi diberikan identitas baru. Oke, mari kita baca di Daniel 1 ayat yang ke-6 dan 7. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Jadi diberikan identitas baru. Daniel dinamainya Beltesazar, Hananya dinamainya Sadrak, dan Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Berikutnya, lalu setelah diberikan nama baru, mereka itu pun diberikan makanan dari raja. Di sini problemnya mulai. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih. Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai favor atau grace dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Sebelum saya lanjut tentang komunitas, pertama yang ingin saya tanyakan adalah,
Ketetapan apa atau keputusan apa yang sudah saudara lakukan beberapa hari terakhir ini mungkin atau bulan ini yang menyebabkan Allah mengaruniakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara favor itu? Selah. Ada mengenal yang namanya hukum Newton 3. Segala aksi pasti ada reaksi. Siapa di sini mau menerima favor dari Tuhan? Semua mau, saya juga mau. Tapi pertanyaan adalah, apabila saudara mau menerima favor, harus ada aksi yang dilakukan untuk favor itu. Dalam hal ini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, atau dia tidak mau masuk menjadi sama seperti bangsa Babylon. Tahu nggak arti dari kata kudus adalah apa? Kita mikir kudus itu kayak ada asap-asapnya, kudus seperti itu. Tapi kudus sendiri adalah berarti dipisahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan dalam hal ini kita lihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Ini menjadi gambaran dalam hidup kita bahwa semua kita di tempat ini juga dipisahkan, dikuduskan, kita dipisahkan, kita adalah bangsa yang dipisahkan untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari itu, seringkali ketika kita ada dalam dunia, banyak sekali hal-hal yang kita di-challenge atau ditantang, sama seperti Daniel ini. Mau nggak kita berketetapan, keputusan apa kira-kira minggu ini, bulan ini, yang saudara ambil untuk memisahkan diri dari dunia. Sehingga anugerah Tuhan itu, karunia Tuhan itu, kasih sayang Tuhan itu ada atas saudara. Itu yang pertama. Berikutnya, saya ingin mengajak melihat dalam lagi skenario cerita ini. Bisa bantu saya untuk berimajinasi, karena saya suka mengimajinasikan, tidak langsung cepat-cepat next ke ayat berikutnya, tapi coba imajinasikan kondisi Daniel saat ini. Kalau dipikir-pikir, kondisi Daniel saat ini itu seperti ajang pencarian bakat. Ajang pencarian bakat, dipilihin mana yang ganteng, mana yang kuat, bagus, pinter, diseleksi semua, akhirnya diangkut ke Babylon untuk ditempa, masuk asrama. Tidak semua, saya yakin, ketika Daniel ada di sana, dia punya ketetapan hati, saya tidak mau campur adukan hidup saya dengan Babylon. Tetapi dia sendiri. Dia pintar, dia mengerti betul apa tujuannya, tetapi dia sendiri. Yang saya perhatikan adalah, dia tidak hanya sendiri melakukan itu, tapi dia juga mengajak teman-temannya, geng asramanya. Dia lihat siapa yang bisa ketika dia ngomong sama orang ini, ngomong sama orang itu, ngomong sama ini, si itu. Kayaknya cocok ini Sadrak, Mesak, Abednego. Mungkin dia sudah ngajak ada dari 100 orang, yang ketemu, yang mau, yang cocok dengan pikiran dia adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ketika itu pun dia mengajak mereka untuk tidak menajiskan dirinya terhadap makanan raja. Yang menariknya dalam pikiran saya adalah dalam setiap kelompok atau grup seperti Daniel ini, mereka berempat. Selalu ada orang yang tidak seperti Daniel. Coba saya ulang lagi. Menurut pendapat saya, tidak semua bisa seperti Daniel. Yang enggak, hitam putih enggak semua. Contoh, ada yang tahu kura-kura ninja. Di kura-kura ninja, kalau kalian tahu karakternya, Bapak Ibu tahu karakternya, Leonardo itu adalah pemimpin, leader. Dia itu apa? Pintar, pemimpin, memutuskan segala sesuatu, A, B, B. Tetapi dalam grup tersebut, ada juga yang punya karakter lain. Si paling ngerti teknologi, si paling ngerti komputer, namanya Donatello. Si paling emosian, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, namanya Rafael. Ada juga tuh yang kayak kupu-kupu. Kalau saya pikir anak saya yang ketiga tuh kayak
yang terakhir, Michelangelo. Orangnya happy, dikasih tahu A, minta bikinnya B, dikasih tahu B, nggak boleh B, lakuinnya C, seperti itu. Saya yakin dalam satu grup itu tidak semuanya punya pola pikir, karakter seperti Daniel. Bayangkan dalam keempat orang ini ada satu yang nyeleneh. Kalau di keluarga saya itu saya. Istri saya A, B, hitam putih, jelas clear. Saya Tuhan berbicara ini, lakukan ini. Kalau saya bisa nego dikit enggak? Kayak gitu. Jadi dalam cerita ini saya yakin menurut pandangan saya, ini enggak ada dalam kitab. Saya cuma mengajak Bapak Ibu untuk masuk lebih dalam lagi, lihat real life itu bagaimana. Kemungkinan besar si Abednego. Di sini ada yang namanya Abednego enggak? Saya milih Abednego sebagai karakter. Karena namanya unik, Abednego. Ya, kemungkinan besar ketika itu si Abednego nggak mau untuk tidak menajiskan diri. Atau mungkin dia mau cuman bisa nggak ya, aku bisa nggak ya, jadi aduh bisa nggak ya. Tapi ketika ada orang yang mengajak, Daniel, ayo kita gini yuk, kita nggak boleh menajiskan diri. Dia terbantu, dia ada yang mensupport, ada support sistemnya. Sama juga seperti saya, di bulan Januari ini saya putuskan saya mau masuk ikut gym membership. Tapi saya tahu kelemahan saya. 1 minggu saya akan berhenti. Tapi uang sudah keluar duluan. Maka dari itu saya ajak, kalau di rumah saya Rachel adalah Danielnya. Rachel mau nggak ikut gym? Dia bilang nggak bisa. Oke, fine nggak bisa. Tapi bisa nggak kamu jadikan saya itu sebagai kayak pengingat ketika saya mulai malas, ketika saya mulai enggak lakukan lagi, pergi ke gym lagi, Rachel yang akan ngomel. Rachel akan mengingatkan. Jadi ada yang mensupport saya. Jadi dalam hal ini mungkin Abednego adalah yang terlemah di antara 4 kru member tersebut. Dia dikuatkan dari grup, dari komunitas itu. Ini membuat kesimpulan yang ingin saya ambil adalah Anda lebih kuat kalau Anda sendiri, kalau Anda beramai-ramai daripada sendiri. Mari kita baca berikutnya. Sebentar saya lost di sini. Oke. Filipi 2 ayat yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Yang ingin saya sampaikan adalah mungkin mereka itu awalnya tidak sepakat. Mungkin awalnya saling berargumen, tetapi ada kesatuan hati yang menyebabkan mereka diberkati berikutnya. Tidak selalu bersatu hati itu keinginan saudara harus disetujui dulu baru ada kesepakatan. Satu hati itu bukan seperti itu. Kalau mau tahu suami istri ada kesatuan hati enggak? Caranya itu bukan lihat dari mereka pakai baju sama atau enggak. Bukan. Kalau mau tahu suami istri punya kesatuan hati, suruh anaknya untuk ngetes. Karena anak kecil itu paling pinter ngetes apakah suami istri itu punya kesatuan hati. Contoh, si anak nanya ke mamanya, "Mama, aku boleh main game enggak?" Mamanya bilang, 5 menit. Dia nggak puas dengan 5 menit itu. Dia pergi ke papanya. "Papa, aku boleh main game nggak? Tadi kata mama, aku boleh main 30 menit. Papanya bilang, kayaknya kamu nggak boleh deh. Jadi anak lagi datang lagi ke mamanya. Mulai diadu satu kanan kiri, akhirnya si mama bilang, "Kamu kok ngasih? Aku tadi udah bilang gini." "Ya tapi kan nggak apa, gini. Mulai akhirnya berantem. Tidak ada kesatuan hati. Untuk ngetesnya dari mana? Kasih anaknya untuk ngetes. Berikutnya,
Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatnya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Bisa dilihat dari awal, Daniel berketetapan, hasilnya Tuhan memberikan anugerahnya, memberikan favornya. Tetapi lihat, ketika seluruh grup, komunitas memutuskan sesuatu, berketetapan, hasilnya bukan hanya untuk satu orang saja. Dikatakan bahwa semua mereka cerdas, 10 kali lebih cerdas. Nangkap ya Bapak Ibu? Daniel berketetapan, saya berketetapan untuk memutuskan sesuatu. Tuhan memberkati hanya satu individu. Tetapi ketika seluruh komunitas bersama-sama untuk mau memutuskan sesuatu, untuk mau masuk dikuduskan, dipisahkan untuk Tuhan, mereka semua. Jadi bukan hanya satu action menghasilkan reaction, tetapi secara kolektif ketika kita memutuskan sesuatu, kolektif action menghasilkan kolektif reaction. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapakah orang-orang di sekitar Bapak Ibu pagi hari ini? Apakah Anda memiliki komunitas yang menyebabkan anugerah Tuhan itu turun? Siapa orang-orang yang mempengaruhi Bapak Ibu hari ini? Siapa yang diajak bergaul, diajak sharing, diajak kerjasama, diajak membagi bertukar pikiran? Karena itu sangat mempengaruhi kemana berikutnya Anda berada. Sebuah komunitas pun akan diuji. Ujian tersebut datang kepada grup dari Daniel itu sendiri. Yaitu ketika raja memiliki sebuah mimpi. Mimpinya sungguh sebenarnya sangat tidak masuk akal. Akan tetapi di sanalah Tuhan menunjukkan kuasanya. Di sana dikatakan bahwa maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, Azaria, dan teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Yang ingin saya sampaikan pagi hari ini berikutnya adalah apabila Daniel tidak memiliki hubungan yang dari awal dibangun, mungkin dia orang pintar, mungkin dia bisa tidak makan daging, menajiskan dirinya sendiri. Akan tetapi ingatlah bahwa hidup kita tidak akan selalu mulus-mulus saja. Kita butuh komunitas, kita butuh support system yang menopang. Dan itu pun terjadi atas hidup Daniel. Yang mana raja marah dan ingin membunuh semua orang-orang bijak ketika zamannya Daniel. Di sana kalau Daniel belum menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan tiba-tiba ujuk-ujuk susah datang, kira-kira Sadrak, Mesak, dan Abednego reaksinya itu akan, yuk doa bareng semuanya. Gak usah khawatir, kita akan doa bareng, kita akan minta Tuhan berikan jawaban, berikan jalan keluar. Seringkali
Kita datang, kita selalu menerima keluhan ketika orang tersebut butuh. Tetapi sebelumnya ketika tidak butuh, kita tidak pernah lihat mereka lagi. Sayangnya seperti itu. Di sini saya mengatakan bahwa relasi yang dibangun, hubungan yang dibangun jauh-jauh hari akan dibutuhkan bagi Bapak Ibu ketika masa-masa susah terjadi. Kalau lihat di HP kita, bahkan HP pun memiliki konsep yang sama tanpa kita sadari. HP, laptop semua. Anda bisa lihat ada tulisan namanya CACHE. Saya nggak tahu nyebutannya apa. kecing, catch, apa? Catch, oke. Catch itu bisa ditampilkan nggak ya? Catch itu, di sini ada nih pasti ya. Kalau HP saudara lihat settingannya pasti akan ada catch 21,64 megabyte. Itu gunanya apa sih? Itu sebenarnya catch itu gunanya ketika saudara, anggap ini saudara browsing ya. Browsing, saya mau browsing misalnya apa nih, browsingnya di mana nonton stand up comedy Mens Rea. Kan ke sini kan, muncul hasil ini. Di sini kan. Nanti catch itu gunanya memberikan jejak digital. Sehingga kalau saudara mau browsing yang sama, waktu tenaga yang dibutuhkan tidak sebanyak yang pertama. Tiba-tiba muncul di sini. Itu gunanya. Jadi memberikan jejak digital sebelumnya. Apa yang sudah pernah dibuka, apa yang sudah pernah dilakukan. Jadi kalau butuh, langsung cepat ada. Sama juga hubungan kita dengan dalam komunitas. Kalau kita tidak pernah invest, kita tidak pernah menaruh tenaga, pikiran, menolong teman dalam komunitas, kita tidak tertanam dalam komunitas. Ketika Anda butuh bantuan, kita pasti tolong sih. Cuma tidak sespontan yang kalau kalian sudah dalam komunitas kita. Jadi kita pasti akan tanya, dia komselnya di mana ya? Nggak tahu di mana ya komselnya ya. Ujung-ujung kita cari lagi yang kenal, yang bersangkutan siapa? Siapa ya yang kenal ya? Jadi pada bingung untuk tolong. Dan biasanya itulah sayangnya yang sering terjadi. Maka dari itu masuk tertanam dalam komunitas penting sekali. Hubungan dibentuk di awal akan berguna di kemudian hari. Yang terakhir, lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana raja. Menjadi bagian dalam komunitas penting. Karena apa? Selain kita juga menjadi bagian dalam pekerjaan, dalam penderitaan satu komunitas tersebut. Ketika komunitas tersebut memiliki sebuah kemenangan, kita pun akan menikmati kemenangan tersebut. Oke, di hold dulu pikirannya. Saya mengundang worship team dulu untuk bisa naik ke atas panggung. Beberapa minggu yang lalu, Rachel berketetapan untuk menyelesaikan 1000 pieces puzzle. Dia berketetapan, puzzle ini harus diselesaikan. Saya pengen bantu, jujur, masuk dalam membantu Rachel, puzzle tersebut. Akan tetapi, susah banget. Jadi sekali lagi, saya sebagai Abednego, masuk susah banget, kadang saya bantu, kadang saya enggak, kadang saya bantu, kadang saya enggak. Sampai akhirnya puzzle itu mau selesai. Di sana saya mulai lihat, wow, bisa juga dia nyelesain. Jadi saya mulai investasikan waktu, mulai bantu. Sampai puzzle itu selesai penuh, penuh semuanya, nggak ada lubang, semuanya selesai. Ini 1000 puzzle, lumayan, kita nyelesainnya 1 minggu.
Sukacita saya, Rachel dan Nina kita senang banget. Nggak tahu kenapa hanya puzzle, tapi ketika berhasil menyelesaikannya, kita semua itu senang banget. Senang banget kita ambil HP, kita foto, kita foto gini, semua gaya di foto, puzzle gini, semua foto. Senang banget. Terus foto tersebut, berita baik kemenangan tersebut, saya bagikan ke grup keluarga saya, saya bagikan. Berhasil nih selesain. Anda pikir grup keluarga akan rame, selamat ya berhasil puzzle, wah keren lu, hebat lu. Enggak, sepi, enggak ada. Berikutnya di keluarga munculnya mau makan di mana gitu loh. Seperti enggak ada artinya usaha kita, kemenangan itu enggak ada artinya buat mereka. Kayak udah mau makan di mana, kayak angin lalu gitu loh. Di sana Tuhan berbicara begini. Ketika kita mengerjakan sesuatu dan berhasil, ada kemenangan, yang bisa merasakan sukacitanya dengan full, dengan komplit adalah seluruh tim member. Orang lain yang melihat hanya bisa lihat, oh ya oke. Tapi sukacita tersebut, mereka tidak bisa sepenuh dari apa yang saya rasakan. Mama papa saya nggak bisa merasakan sukacitanya sepenuh saya. Karena apa? Karena mereka tidak terlibat dalam proyek ini. Demikian juga kasus dengan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kemenangan tersebut dirayakan oleh siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Diberikan kuasa, kamu merintah ini, gila kita menang loh, ini loh, raja kasih kita, ini kerajaan loh. Kamu ini ya, yang di sini ya, kamu di sini ya, kamu di sini. Mereka merayakan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kemenangan tersebut hanya bisa dinikmati oleh tim. Bukan saya bilang bahwa ketika kita lihat tidak bisa menikmati, tapi level happiness-nya, level sukacitanya itu jauh berbeda. Anggap saja besok itu ada baptisan. Sukacita yang dirasakan oleh orang yang menginvestasikan, menginjili dari awal. Orang yang akan dibaptis misalnya. Menginjili dari awal, menerima keluh kesahnya, melayani dengan sekuat tenaga, sampai orang tersebut akhirnya dibaptis, akan berbeda sukacitanya. Dengan orang yang melihat baptisan tidak berkontribusi atas semua itu, dan di hari H dibaptis. Beda rasanya, sukacita itu beda. Maka Paulus mengatakan ini, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Prinsipalnya di sini, apabila kita masuk dalam komunitas, mengikuti segala halnya, kita investasikan waktu, tenaga, pikiran, dan ketika komunitas tersebut bersuka cita, masuk dalam kebangkitannya, yang di dalam pun akan merasakan sukacita kebangkitan yang sama. Untuk menutupnya saya ingin merekap lagi kembali. Pertama adalah collective action akan menghasilkan collective reaction. Apabila saudara belum berkomunitas, saya mengajak sekali lagi untuk berkomunitas. Karena dalam komunitas tersebut, saudara saling dikuatkan. Sekali lagi tidak semuanya Daniel. Bisa jadi saudara adalah Abednego sama seperti saya, yang butuh support system itu. Hubungan yang diawali akan berguna di kemudian hari. Kita investasikan waktu, tenaga, pikiran, karena kita tahu bahwa hidup ini tidak selalunya mulus. Kita butuh support system, kita butuh komunitas. Kita butuh saudara-saudara seiman untuk saling menguatkan. Yesus berkata, yang seperti saya bilang tadi, kasihlah sesamamu seperti aku mengasihi engkau. Bagaimana kita bisa mempraktekkan itu kalau kita hidup sendiri, tidak memiliki komunitas yang dimana kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah menjadi bagian dalam sukacita mereka, ketika kita mengalami kemenangan, ketika satu orang dimenangkan, ketika satu orang mengalami kemenangan, kebahagiaan sukacita tersebut benar-benar dirasakan. Saya ingat sekali dengan kesaksian dari Lasi.
dia melayani salah satu anggota dari Connect Group-nya. Seluruh Connect Group berdoa untuk satu member karena problem yang luar biasa. Semua berdoa, siang malam berdoa, didoakan, minta satu hal. Ada terobosan. Dan terobosan itu setelah berdoa, saya nggak tahu berapa lama ya. Berbulan-bulan. Akhirnya satu orang tersebut mengalami terobosan dan doa tersebut dijawab. Sukacitanya itu tidak hanya dimiliki oleh satu orang, tapi seluruh komunitas bersukacita. Dan kita yang melihatnya mungkin tidak akan memahami dengan dalam sukacita tersebut. Tetapi yang di dalam komunitas mengalami sukacita tersebut dengan penuh. Hari ini sebelum saya tutup, saya hanya mengajak kita semua untuk mari tergabung dalam komunitas kita. Mari tertanam, mari tertanam, mari tertanam. Karena sekali lagi kita tidak sendiri, kita butuh orang-orang, kita butuh teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita. Sebelum saya menutupnya, mungkin sedikit saja kita nyanyikan satu lagu.